Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada panutan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Juga salawat berserta salam semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pengajian remaja malam minggu, setiap 2 minggu sekali ya. Masih melanjutkan tentang akhlak ya. Pada malam hari ini akan membahas bahwa akhlak kepada orang tua itu jika baik menyebabkan husnul khotimah, dan jika buruk sebaliknya akan menyebabkan su'ul khotimah. Ada yang tahu adik-adik apa artinya husnul khotimah? Baik. Kalau husnul itu baik, kalau su itu buruk. Su iya gampang ngingetinnya ya. Kalau su berarti buruk. Kalau husnul ya, itu artinya apa? Baik gitu. Jangan ketukar ya. Sabda Nabi Muhammad SAW begini: barang siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia dakhala jannah, dia akan masuk surga. Maksud akhir kalam, akhir ucapan, maksudnya yaitu ketika mau meninggal dunia. Nah, di sini ada sebuah cerita bahwa orang yang sering durhaka kepada ibunya, dia tidak bisa mengucapkan itu ya. Jadi begini ceritanya. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hahuna gulamin qadih tudiro. Di keluarga kami ada seorang laki-laki yang sedang sekarat, begitu kurang lebih. Yuqalu lahu kul. Dikatakan kepada orang tersebut, kul, katakanlah la ilaha illallah. Dia dituntun dengan ucapan la ilaha illallah, fala yastati'u, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Maka Nabi berkata, alaisa kana yaquluha fi hali hayatihi. Apakah ketika hidupnya dia sering mengucapkan? Kata para sahabat waktu itu, qalu bala, betul. Waktu hidupnya dia habis sholat dia baca kedengaran gitu. Berarti sehari-harinya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika mau wafat susah sekali, nggak bisa dia mengucapkannya gitu. Panahatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu. Maka Rasulullah berdiri mau mendatangi orang tersebut. Ya. Hatta atainal gulam, sehingga datanglah kepada orang yang akan meninggal tersebut. Kata Nabi begini, kul, ucapkanlah. Ini Nabi sendiri yang menuntun dia, la ilaha illallah. Nah, kepada Nabi jujur orang tersebut,
kata orang tersebut, la astati'u an akulah, aku tidak kuat an akulah untuk mengucapkan kalimat itu, tidak mampu aku mengucapkannya, gitu. Maka Nabi bertanya, walima, kenapa? Gitu. Kenapa kamu berat mengucapkannya? Orang yang akan meninggal tersebut menjawab begini, bimuku kiwaridati, karena aku orang yang durhaka kepada ibuku, begitu. Tidak diceritakan seperti apa dosa kepada ibunya. Maka Nabi berkata begini, ahayatun dia, apakah ibunya masih ada? Gitu. Qala na'am, masih ada. Kata Nabi Muhammad SAW, ahdiruha, hadirkanlah ibunya, datangkan ibunya ke sini. Akhirnya fahadharat, datanglah ibunya, menemui anaknya yang akan meninggal tuh sampai tidak mau datang awalnya gitu. Tapi karena Nabi yang menyuruh, datanglah ibunya. Begini kata Nabi, ara'aiti law anna naron ujizat, seandainya akan dinyalakan api, apakah rela, apakah tega melihat anakmu dibakar? Gitu. Maksudnya bagaimana kalau anakmu ke neraka? Gitu. Maka pakilan laki ilam tashfa'nillahu faqadabnahu fi hadhihi nar. Kalau tidak menolong ibunya kepada anak ini, maksudnya tidak memaafkan, tidak meridhokan perbuatannya anak ini, qadabnahu fi hadhihi nar, maka akan dilemparkan pada neraka. Seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana? Qala idan kuntu ashfa'u lahu. Kalau begitu, aku menolong anakku ini. Fashhidillah wa ashhidina annaki qad radita anhu. Maka saksikanlah bahwa ibunya ini telah ridho, telah memaafkan anaknya tersebut. Faqala Allahumma inni ushiduka, kata ibunya berdoa pada saat itu, inni ushiduka wa ushidu rasulaka, aku bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada utusan Allah, maksudnya kan di hadapan Nabi Muhammad SAW, ini qad raditu an ibni, sesungguhnya aku telah meridhoi, telah memaafkan an ibni, untuk anakku ini. Setelah ibunya memaafkan, apa yang terjadi selanjutnya? Faqala, maka berkata Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mau meninggal tersebut, ya pulang, kul, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Faqala, maka berkata laki-laki tersebut yang di tengah akan dicabut nyawanya, ya, akhirnya menjawab laki-laki tersebut, la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang tersebut bi, karena kedatanganku, minan nar, dari api neraka. Iya, dengan kedatangan Nabi kan dijelaskan. Orang tersebut menjawab, aku tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut karena beban, karena berat dosanya kepada ibunya, gitu ya. Akhirnya didatangkan ibunya. Kalau tidak ada Nabi, belum tentu seperti itu kan? Iya. Menuruti orang tua itu jelas wajib, kecuali ada kecualinya. Menyuruhnya kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ta'ata li makhluqin, keterangannya begini. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam maksiat kepada Allah. Misalkan nih, orang tuanya nyuruh kamu harus pinter game slot,
bener gimana apa namanya? Iya, judi itu kan? Iya. Yang boleh kan slot cuma satu, slot jendela. Tahu slot jendela? Itu tuh slot jendela itu. Iya, berarti belum paham. Dari dulu itu namanya slot. Kalau nggak percaya coba aja cari di Google slot jendela gitu. Pakai jendela, pasti gambarnya kayak gitu. Ya, misalkan orang tua nyuruh bermain judi, ya jangan kalau itu, ya. Tapi selama ini kan orang tua itu sangat menyayangi anaknya, pasti sekalipun orang tuanya orang jahat, pasti menginginkan anaknya baik, betul tidak? Iya, cuma seumpamanya gitu, ada orang tua menyuruh maksiat kepada Allah, nah itu baru tidak boleh. Selama menyuruhnya dalam kebaikan, itu harus segera kita laksanakan. Satu lagi, ada lagi kisah ini seorang ulama ya. Karena Haywah ibnu Shuraih baron bi ummihi. Ini ada namanya Haywah bin Shuraih. Ini orang yang baik kepada ibunya. Jadi ceritanya ini adalah min kibarul ulama, dari ulama-ulama terkemuka gitu ya. Walahu talamidun kasir, muridnya banyak. Berarti ini ceritanya semacam di pesantren gitu ya. Jadi seorang ulama besar gitu ya. Tapi sangat baik kepada ibunya gitu. Wadat tamaratin ja'at ilaihi ummuhu. Suatu hari ketika sedang mengajar muridnya yang banyak itu, ibunya datang. Kata ibunya begini, kum ya Haywah al-kisyair lidujah. Ternyata ibunya mau menyuruh kasih makan ayam gitu. Di tengah ngajar, ibunya nyuruh ngasih makan ayam, apa yang dilakukan? Pala tatasaqalu wala yatabaqalu. Tidak merasa berat dan tidak ditunda-tunda, langsung berdiri gitu ya. Karena mentaati panggilan siapa? Ibunya. Padahal di tengah-tengah sedang mengajar gitu. Ada lagi wa minal barina aidan. Nah, kalau ini kepada bapaknya nih. Wa min birrihi bi abihi annahu ma masyaqqat ma abihi naharon illa masyafal fa. Nah, ini namanya Dar bin Umar Al-Hamdani. Kayak nama orang Indonesia ya, ada Hamdaninya. Kalau berjalan dengan bapaknya di siang hari, orang yang bernama Dar bin Umar ini, berarti Umar itu bapaknya ya. Nah, di belakang Pak Umar itu, dia selalu berjalan di belakangnya, menghargai bapaknya. Tapi sebaliknya, wala masya'u mulailan ila masya'u mau. Tapi kalau malam, takutnya kan gelap tuh. Ini kan zaman dulu ceritanya, belum banyak lampu kayak sekarang. Anaknya yang paling duluan gitu. Ini karena apa? Takut ada apa-apa di jalan, apakah ada lubang atau jalannya licin, kan bisa ngasih tahu ke bapaknya. Ya gitu. Ini salah satu contoh berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, ini kisah yang harus dijadikan pelajaran buat kita supaya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, du'aul walidain kadu'aun nabiyyin. Jadi doanya kedua orang tua itu seperti doanya Nabi. Maksudnya apa? Doa Nabi diijabah kan? Iya. Nah, doa kedua orang tua juga itu akan diijabah. Makanya kita harus berbuat baik supaya orang tua kita itu ridho kepada kita, sehingga di hatinya terus menginginkan kebaikan
untuk anak-anaknya yang pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya udah mau jam 9 ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.